Ruliana Putri. Saya Siti Rasya. Dan satu lagi ada Reno, tapi lagi ke toilet sebentar. Oke, jadi yang pembahasan pertama yaitu mengenai perkembangan tubuh. Setelah ditemukan beberapa perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan, pada usia 6-8 tahun ditemukan bahwa anak perempuan memiliki kondisi fisik yang sedikit lebih pendek dibandingkan dengan anak laki-laki. Lalu pada usia 9 tahun, kondisi ini berbalik. Anak perempuan mengalami percepatan pertumbuhan 2 tahun lebih awal dibandingkan anak laki-laki. Lalu saat usia anak 6-11 tahun, bagian tubuh yang paling cepat mengalami pertumbuhan itu terletak pada bagian bawah. Sehingga sering terjadi anak-anak pada usia tersebut lebih membutuhkan celana atau sepatu baru daripada baju atau jaket yang baru. Lalu antara usia 6-12 tahun, sebanyak 20 gigi sulung akan berganti dengan gigi permanen. Dan anak perempuan akan mengalaminya sedikit lebih awal dibanding anak laki-laki. Nah, biasanya anak yang baru tumbuh gigi tetap itu kelihatan giginya lebih besar. Tapi nggak usah khawatir karena seiring berjalannya waktu, tulang wajah sang anak, terutama pada rahang dan dagu itu akan mengalami perubahan agar dia bisa menyesuaikan dengan kondisi gigi yang baru. Selanjutnya ada masalah kesehatan. Makanan bergizi dan lingkungan yang bersih menjadikan kondisi fisik dan kekebalan tubuh menjadi bagus. Jadi di sini maksudnya makanan itu perannya sangat penting bagi pertumbuhan sang anak. Mungkin selama ini kita beranggapan bahwa anak kalau misalkan suka sama sesuatu makanan terus dia makannya lahap itu bikin anak kita jadi sehat gitu, walaupun makanannya tuh nggak bersih kayak junk food gitu. Sebenarnya enggak, jadi kita tuh harus tetap kasih anak kita nanti itu makanan yang bergizi dan bernutrisi pastinya. Jadi tetap di manage, nggak boleh kayak asal kasih makanan asal anak suka itu nggak boleh, karena itu bakal berdampak juga ke fisiknya nanti. Jadi kalau misalkan dikasih makanan yang bervitamin, bergizi, dan bernutrisi, kondisi fisiknya, kekebalan tubuhnya itu bisa lebih bagus. Nah, ini sama kayak yang tadi, mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi seimbang besar pengaruhnya terhadap masa pertumbuhan sang anak. Energi yang dihasilkan juga dapat menunjang keberhasilan anak dalam belajar, meningkatkan fokus, dan memiliki aktivitas dan semangat yang tinggi. Selanjutnya ada kegemukan dan obesitas. Nah, jadi kegemukan atau obesitas ini juga jadi masalah ya, karena selain dari gen, juga bisa dari faktor lingkungan. Malah sebenarnya kalau menurut saya faktor lingkungan itu lebih besar pengaruhnya daripada gen. Karena gen itu cuma faktor pendukung aja. Kalau lingkungannya dukung buat hidup sehat dan menyadari pentingnya mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan bergizi, menurut saya itu akan mengurangi penyebab obesitas. Cuman kalau misalkan lingkungan yang mendukung buat si anak makan yang banyak, nggak sehat kayak gitu, selain dari gen juga pasti dia berpotensi lebih besar gitu buat obesitas. Terus juga selain dari gen atau lingkungan juga bisa dari stres atau kurang tidur. Anak yang kurang tidur akan meningkatkan waktu yang tersedia itu buat makan. Jadi di waktu luangnya dia
lebih ngeluangin waktunya buat makan. Eh, Terus juga kalau misalkan dia lebih asik nonton TV daripada main sama anak-anak seusianya di luar. Itu juga jadi ngurangin aktivitasnya dia, jadi cuma diem aja nonton TV, makan, itu juga bisa jadi tingkat obesitasnya lebih besar. Lalu ada dampak atau akibat dari obesitas, itu banyak banget, dan uh, anak kecil yang mengalami obesitas itu di lingkungan sekolahnya atau lingkungan mainnya itu udah bisa jadi bahan bully. Jadi nggak cuma di Indonesia, masyarakat Barat juga suka jelek-jelekin anak muda yang obesitas, lalu menstereotipkan mereka sebagai orang yang malas dan lain-lain. Bully yang diterima mereka pun tak jarang membuat mereka merasa harga diri mereka menjadi lebih rendah, depresi, dan kepikiran untuk sampai bunuh diri. Terus gimana solusinya kalau udah terlanjur obesitas? Salah satunya bisa dengan ikut program penurunan berat badan pastinya. Tapi ada dalam satu penelitian cuma ada seperempat dari orang tua yang obesitas nyadar kalau anak mereka tuh obesitas. Jadi yang paling efektif itu ya kita sama-sama kayak sadar bahwa hidup sehat itu penting, dan melakukan perubahan perilaku baik dari orang tuanya maupun dari anak, dan mengubah cara pola makan, terus yang lebih sering buat olahraga, saling support lah, kita memberikan alternatif. Selanjutnya ada perkembangan motorik kasar dan halus. Jadi perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya perkembangan motorik anak berjalan dengan kematangan saraf dan otot, sehingga setiap gerakan merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dari sistem tubuh yang dikontrol oleh otak. Ya, kalau kita bahas motorik kasar dulu. Kalau motorik kasar itu gerakan yang dilakukan anak dengan melibatkan kelompok otot-otot besar, seperti ada di lengan, kaki, betis, atau di seluruh tubuh anak. Contoh gerakan motorik kasar anak itu seperti berlari, melompat, melempar, dan lain-lain. Sementara kalau motorik halus itu gerakan yang melibatkan otot-otot kecil dalam tubuh anak, seperti jari tangan. Nah, itu tuh